ya mama-mama, bapak-bapak, agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka bapak mama mereka harus memahami jenis makanan dan fungsinya. Nah, di sini ada 3 kelompok kandungan gizi. Yang pertama itu makanan pokok. Nanti sebentar ada pembagian kelompok untuk mama dan bapak-bapak. Terus makanan pokok itu fungsinya yang pertama sumber tenaga. Jadi kita kalau makan nasi, jagung baru ada tenaga. Kalau kita minum air saja tidak ada tenaga. Terus fungsinya yang kedua untuk berpikir dan bekerja. Betul kok tidak kalau kita makan banyak kita ada tenaga toh? Ya. Terus yang kedua itu mengenai lauk pauk. Lauk pauk di sini ini sebentar nanti ada dia punya untuk yang tiap kelompok itu nanti dapat dia punya bagian. Nah, ini fungsi untuk lauk pauk itu saat pembangun sel. Nah, misalnya kalau kita makan nasi kosong pasti tidak ada tenaga. Otak dia pasti tidak bisa berpikir. Terus yang kedua, memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, sel-sel itu yang di dalam tubuh itu maksudnya. Terus yang ketiga, sayur dan buah-buahan atau vitamin yang disebut vitamin atau mineral. Nah, fungsinya itu untuk membantu proses kerja tubuh. Makanya kalau ada anak, ada ibu hamil misalnya kalau dia sementara hamil dia tidak makan sayur itu dia rugi. Nah, terus yang kedua, mencegah berbagai penyakit. Nah, misalnya salah satunya sayur yang kita di sini itu ada kelor. Buah-buahan misalnya buah naga. Nah, itu ada fungsinya. Nah, sekarang saya bagi 3 kelompok. Kelompok yang saya bagi 3 kelompok di sini. Kelompok pertama itu kelompok makanan pokok, yang kedua itu lauk pauk, yang ketiga itu sayur dan buah-buahan. Nah, sekarang bapak mama tadi saya sebagai kelompok, jadi tugas kalian itu adalah tulis nama makanan pokok yang ada di sekitar rumah mama, atau tulis nama lauk pauk yang ada yang kita bisa temukan, yang bisa dijangkau. Nah, kalau yang misalnya yang di luar kita punya daerah jangan disebut. Terus yang untuk sayur-sayuran, tulis sayur, buah itu yang dekat-dekat kita punya rumah dong. Silahkan tulis. Saya kasih waktu untuk tulis 3 menit. Oke, selesai. Nah, sekarang untuk kelompok yang pertama makanan pokok. Bacakan hasil diskusi kalian. Terus yang kita yang lain mendengar. Silahkan. Makanan pokok terdiri dari 1. Nasi, 2. Jagung, 3. Sagu, Ya. 4. Sorghum, 5. Gandum, 6. Umbi-umbian terdiri dari seperti ubi talas, ubi kayu, ubi jalan, dan kentang. Ya. Menurut kelompok ini lauk pauk dengan sayur dan buah-buahan, ada yang mau ditambahkan untuk melengkapi dari jawaban makanan pokok? Ada lagi? Tidak ada? Pas? Oke, lanjut untuk kelompok lauk pauk, silahkan. Lauk pauk terdiri dari tahu, tempe, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah. Itu saja? Iya. Oke, bagaimana kelompok makan pokok dengan sayur? Ada yang mau ini tambah? Pas? Pas. Oke, lanjut kita ke kelompok sayur dan buahan. Sayur, bayam, kangkung, daun singkong, kol, sawi, jantung pisang, bunga pepaya, daun kelor, terong, dan sawi. Ya, Ya, bagus. terus lanjut. Buah-buahan, pepaya, mangga, pisang, nangka, jambu, jeruk, alpukat, semangka, dan buah naga. Ya.
Oke, bagaimana kelompok ini makan pokok dengan lauk pauk? Ada yang mau tambah lagi? Pas, oke. Saya minta kita semua untuk tepuk tangan untuk kita semua yang jawab. Oke, terima kasih. Nah, dari semua jawaban itu, saya mau sampaikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh anak atau ibu hamil harus memenuhi gizi seimbang seperti yang ada di sebuah piring. Artinya dalam satu piring itu ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada dengan sayur dan buah-buahan. Tidak mungkin kita makan hanya nasi kosong, toh. Oke, dari semua jawaban itu, saya mau menyampaikan 10 pesan yang di sini. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Makanya kadang kita jangan makan buang-buang. Terus yang kedua, banyak makan buah dan sayur. Ada yang beberapa yang tidak memakan sayur. Terus yang ketiga, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Lauk pauk ini tadi yang tadi disebut itu. Terus yang keempat, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jangan kita hanya makan jagung terus, tapi kita harus dengan nasi. Terus batasi konsumsi pangan manis. Itu yang kadang anak makan manis-manis itu sebenarnya kita harus batasi. Yang keenam, biasakan sarapan pagi. Ada keluarga yang tidak mau sarapan pagi tapi dia hanya minum kopi. Itu juga harus kurangi. Terus yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Sebenarnya satu hari itu minimal minum itu berapa liter airnya? Harus 6 liter ke atas sebenarnya. Terus yang kedelapan, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Itu artinya kita bisa olahraga sedikit-sedikit. Yang kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Itu yang kadang-kadang kalau kita beli sesuatu itu ada dia punya masa expire itu maksudnya. Terus yang ke-10, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Nah, ini yang kadang kalau ada dari kita sebagian yang biasa kalau memakan juga tidak pakai cuci tangan juga. Betul toh? Betul.